Betulkah Partai Golkar sedang dikudeta? Selamat datang di channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik Indonesia dengan menawarkan gagasan pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, dan kebudayaan di konteks Indonesia kontemporer. Teman-teman, prahara dalam tubuh Partai Golkar yang membuat sang Ketua Umum Airlangga Hartarto memilih untuk mengundurkan diri menimbulkan berbagai macam spekulasi dan analisis yang datang dari berbagai sudut pandang. Pernyataan senior Partai Golkar Luhut Binsar Panjaitan yang mengatakan bahwa Partai Golkar adalah partai yang baik-baik saja, semua kader harus yakin bahwa Partai Golkar ada dalam keadaan yang kondusif dan semua bisa dikendalikan, tidak dapat menutupi fakta bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi dalam partai ini. Salah satu analisis yang cukup mumpuni untuk kita pertimbangkan sebagai bagian dari cara kita membaca apa yang terjadi dalam tubuh Partai Golkar adalah keterlibatan dari pemerintah yang sedang berkuasa, dalam hal ini Presiden Jokowi, untuk mengambil alih kepemimpinan dalam tubuh Partai Golkar. Kalaupun bukan Pak Lurah atau Presiden Jokowi yang kemungkinan akan memimpin partai ini ke depan, tetapi orang-orang dekat Presiden Jokowi seperti Menteri Bahlil Lahadalia yang selama ini kita kenal sebagai tokoh publik yang berada di belakang berbagai macam kebijakan pemerintah, bahkan langkah-langkahnya seringkali sangat memberi keuntungan bagi kontestasi pemilihan presiden pada waktu yang lalu. Itu semua memperlihatkan kepada kita bahwa ada kemungkinan bahwa Menteri Bahlil adalah sosok yang akan menggantikan figur Airlangga Hartarto dalam kepemimpinan Partai Golkar ke depan. Bahkan terakhir ia sudah sowan kepada Yusuf Kalla untuk meminta restu untuk maju dalam kandidasi dan kontestasi pemimpin Partai Golkar pada periode mendatang. Tetapi teman-teman, analisis yang mempertanyakan mengapa tiba-tiba Airlangga Hartarto memilih mengundurkan diri menimbulkan berbagai macam alasan dan analisis yang menyoal tentang tekanan politik yang sangat besar, yang itu bisa datang dari pemerintah yang sedang berkuasa, yang diwakili oleh rezim pemerintahan Jokowi, yang melihat bahwa figur seorang Airlangga Hartarto selama ini dianggap adalah figur yang bisa dalam tanda kutip berbahaya bagi keberadaan dan kelangsungan keberadaan Presiden Jokowi pasca ia lengser dari kepemimpinan Indonesia sebagai presiden di 2 periode pemerintahannya. Karena itu perlu dicari figur yang dapat mengamankan posisi Joko Widodo dan keluarganya ketika ia nanti sudah selesai sebagai pemimpin. Dan karena itu upaya untuk menggembosi dalam tanda kutip Partai Beringin dengan mengangkat berbagai macam kasus dan persoalan yang menjerat sang ketua umum partai, yaitu Airlangga Hartarto, adalah salah satu bargaining position yang penting
yang dimainkan, yang sengaja dihembuskan untuk menggoyang posisi aman dan posisi nyaman dari sang ketua umum. Sampai akhirnya sang ketua umum memilih untuk mengundurkan diri. Pengunduran diri seorang Airlangga Hartarto yang terkesan sangat mendadak memang tidak bisa lepas dari tekanan politik yang sangat besar terhadap keberadaan dirinya dan masa depan dari karir politik Airlangga sendiri, yang pilihan mundur mungkin dianggap sebagai pilihan yang sangat rasional untuk dia dapat keluar dari berbagai macam persoalan politik yang dapat saja membuat ia juga terjerat oleh jebakan-jebakan persoalan hukum dari berbagai macam kasus yang selama ini ditutupi oleh rezim pemerintahan ini. Nah, teman-teman, dalam konteks prahara yang terjadi di tubuh Partai Golkar, kita dapat menangkap satu poin penting bahwa politik itu memang sangat lekat dengan yang namanya kepentingan. Politik seringkali diterjemahkan sebagai kepentingan. Dan dalam rangka kita berbicara tentang politik praktis, maka tidak ada kepentingan yang tidak berubah dan tidak dinegosiasikan untuk mencari titik-titik temu dan keseimbangan baru. Bahkan dalam dunia politik seringkali tidak ada kawan yang abadi, yang ada adalah kepentingan yang abadi. Karena itu, dalam konteks mundurnya sang ketua umum Partai Beringin, Airlangga Hartarto, dalam kepemimpinan partai ini, itu memperlihatkan kepada kita bahwa Airlangga Hartarto sedang dipertanyakan apakah kepentingan yang selama ini dibangun bersama-sama ketika pemerintah ini juga menyadari pertemanan bersama Partai Golkar yang perlu dipikirkan, apakah pertemanan, persahabatan, dan kepentingan yang dibangun itu betul-betul bisa terus bertahan di masa yang akan datang. Karena itu, salah satu cara untuk memastikan bahwa kepentingan untuk menjaga orang-orang yang ada dalam tubuh rezim yang berkuasa ini untuk tetap aman dan tidak diganggu keberadaannya dan memiliki posisi tawar, bargaining position yang tetap kuat dengan pemerintah yang baru yang akan segera memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Salah satu caranya adalah dengan memastikan Partai Golkar adalah partai yang loyal pada rezim kepemimpinan Jokowi. Kalau itu benar, teman-teman, maka kudeta ini rasanya sangat masuk akal. Kudeta ini rasanya rasional untuk dilakukan oleh rezim pemerintahan Jokowi untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Golkar dan memastikan partai ini tetap menjadi partai yang bisa seiring sejalan dan mengamankan kepentingan dari Joko Widodo yang sudah tidak lagi menjadi pemimpin Indonesia. Teman-teman, kita masih menunggu apa yang terjadi ke depan. Apakah betul kudeta ini memang adalah kudeta yang dimainkan oleh Pak Lurah, dalam hal ini Joko Widodo, yang secara sengaja setelah ia gagal mengambil alih kepemimpinan dalam tubuh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, maka cara untuk
memastikan kepentingannya diakomodir di pemerintahan yang baru di bawah rezim Prabowo Subianto, maka salah satu caranya adalah dengan menaikkan posisi tawar. Posisi tawarnya semakin naik dan diperhitungkan ketika ia ingin tetap berada dalam garda depan pemerintahan yang akan berkuasa ini. Caranya adalah dengan memastikan partai ini bukan partai yang berada di luar kepentingan Jokowi, tetapi partai ini diharapkan mengusung dan menjaga kepentingan-kepentingan Jokowi ke depan. Teman-teman, dalam pemikiran filsafat, saya ingin mengatakan bahwa apa yang terjadi ini dan berbagai macam analisis yang disampaikan oleh berbagai macam pihak, ini semua adalah bagian dari konflik ideologi yang tidak bisa lepas dari apa yang muncul dalam perspektif pemikiran filsafat ideologi. Filsafat ideologi adalah filsafat yang mengusung apa yang namanya kepentingan. Kepentingan itu sendiri syarat dengan ideologi. Dan salah satu upaya memastikan bahwa sebuah kepentingan, sebuah regulasi itu digulirkan dan memiliki posisi tawar yang baik kalau ada komponen sarana yang mendukung sebuah kepentingan itu tetap aman dan terjaga. Salah satunya adalah memiliki kendaraan politik, dan kendaraan itu adalah partai politik. Dalam konteks ini, kendaraan itu adalah Partai Golkar, Partai Beringin. Teman-teman, kudeta dalam tubuh partai ini mungkin saja benar, dan itu dimainkan oleh Pak Lurah, yaitu Joko Widodo. Selain ini memperlihatkan sepak terjang seorang Joko Widodo yang ingin terus memainkan peran dan meningkatkan posisi tawar dirinya di tengah-tengah percaturan politik ke depan di rezim pemerintahan Prabowo, maka yang ingin dikatakan juga bahwa kendaraan partai politik itu sangat penting bagi masa depan, pengaruh dan kekuatan dari ideologi seorang Jokowi yang tanpa harus kita katakan ia 2 periode memainkan peran-peran penting dalam konteks percaturan politik di Indonesia kontemporer.